Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kemurahan-Nya bagi kita, di mana kita kembali dilayakkan untuk menyembah di hari yang kudus ini. Sekalipun ibadah kita masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan nama-Nya. Untuk itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir di persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja, agar datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, sejemput kita bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, ubahku berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, ubahku berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan jemaat duduk kembali. Tanpa persaudaraan, tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita masuk dalam pembacaan hukum kasih. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Hukum kasih ini terambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut pembacaan hukum kasih ini dari Kidung Jemaat 178 baitnya yang pertama, karena kasihnya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih juru selamatnya menebus manusia. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus, Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti ego dan kepentingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Bukalah hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata demikian.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita, dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 3, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Seminggu lamanya telah kami lalui dengan berbagai tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Kami percaya itu semua boleh terjadi karena tuntunan Roh Kudus-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hari yang Kau kuduskan pada saat ini. Kami berhenti dari segala kesibukan kami. Kami datang mencari Engkau, memuji memuliakan nama-Mu dalam satu persekutuan yang terlaksana dalam bentuk ibadah virtual. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk membuka telinga kami dan kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 105 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur pasal 105 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya.
Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendaknya hatinya, dan mengajarkannya hikmat kepada para tua-tuanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sampai saat ini masih dengan setia beribadah dari rumah masing-masing. Bacaan kita Mazmur 105 ayat 1 sampai 22. Saya memberikan penekanan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sama ketahui bahwa Mazmur-mazmur sejarah itu yang tertulis dalam Alkitab ada pada pasal 68, 78, pasal 95, pasal 105, 106, dan masih banyak lagi. Dan satu yang akan kita bahas yaitu Mazmur 105. Mazmur sejarah mengingatkan tentang bagaimana tindakan Allah pada masa lampau untuk kepentingan umat Israel. Pelajaran sejarah ini ditulis untuk meneruskan pelajaran-pelajaran penting kepada generasi-generasi berikutnya. Mazmur sejarah ini memuji banyak janji yang telah dibuat Allah dan telah ditepatinya dengan setia. Dan juga menceritakan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Melalui kitab Mazmur, kita tahu bagaimana umat Allah terus-menerus yang gagal belajar dari masa lalu mereka, di mana mereka berkali-kali jatuh ke dalam pencobaan.
tetapi Allah mengampuni mereka. Berkali-kali pula mereka kembali jatuh setelah Allah mengampuni mereka. Inilah yang disebut dengan kitab sejarah untuk direnungkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mazmur 105 adalah puji-pujian Daud yang dipersembahkan kepada Allah. Jika kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 bacaan kita ini, maka kita akan menemukan bahwa Mazmur ini juga kita temukan ada di dalam 1 Tawarik. Pasal 16 ayat 8 sampai 22. Ya, saya akan bacakan. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat 22. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dan ayat-ayat seterusnya. Pujian ini saudara-saudara dinyanyikan sebagai bagian dari perayaan di mana mereka bersuka cita sebab tabut perjanjian Tuhan dipindahkan ke Yerusalem oleh Daud sendiri. Penulis Mazmur ini saudara-saudara menunjukkan sebuah cara yang berharga untuk menemukan Allah. Yaitu kenalilah cara Allah menolong umatnya pada masa lampau. Alkitab juga mencatat sejarah umat Allah bahwa pada waktu manusia membaca firman Allah, maka manusia akan menemukan bahwa Allah yang penuh kasih sedang menanti kita untuk mencari Dia. Allah yang penuh kasih menanti kita untuk mencari Dia. Melalui Mazmur sejarah ini saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketiga pria ini disebut sebagai bapa leluhur Israel. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang kita lalui dengan 3 fase, kemarin, hari ini, dan masa yang akan datang. Mungkin saudara-saudara hari kemarin kita jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian kita merasa bahwa Allah begitu jauh. Tapi hari ini firman Tuhan akan berkata kepada kita bahwa bertekunlah untuk mencari Dia. Sebab Allah memberikan upah kepada orang yang tulus mencari Tuhan. Saudara-saudara bisa kita bandingkan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari kita setiap saat menyanyikan syukur kepada Allah atas perbuatannya yang ajaib di masa yang lalu dalam hidup kita. Mari kita menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban, yang mau mati untuk kita, dan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita tetap setia saudara-saudara, mengagungkan kebesaran nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Bahwa sesungguhnya Yesus datang ke dalam dunia ini
untuk semua manusia. Mari kita berbicara tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita kemarin. Dan hari ini kita berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, bahwa Allah begitu setia kepada kita asal kita mencari Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini dilanjutkan saudara-saudara dengan ayat 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita berada dalam pergumulan hidup, janganlah berhenti untuk mencari Tuhan. Ketika kita berada dalam pencobaan hidup, tekunlah untuk mencari Tuhan. Sebab ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan damai sejahtera-Nya. Ketika kita mencari Tuhan dan kekuatannya, maka kuasa Allah bekerja dalam seluruh jalan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, kata firman Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalam kitab Injil Matius juga dikatakan bahwa carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, maka kita akan menemukan Tuhan itu dalam hidup kita dan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan kekuatan Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, janganlah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan hari kemarin yang telah Dia buat sampai hari ini. Bahkan mari kita menceritakan janji-janji Tuhan untuk masa depan kita, tentang kehidupan, tentang pemeliharaan, tentang berkat Tuhan yang tidak pernah kurang dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita mengagungkan kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya generasi-generasi berikutnya juga mengetahui dalam sejarah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara-saudara, kita membentuk satu kehidupan untuk selalu setia memperkatakan perbuatan Allah yang begitu indah dalam hidup kita. Sehingga anak cucu kita nantinya juga akan memperkatakan dan menyaksikan bahwa Allah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya adalah Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus. Kasih setia Allah menyertai orang-orang yang mencari Dia dengan ketulusan hati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk dalam saat teduh. Sejarah perjalanan hidup kita tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kita. Terlebih lagi sejarah perjalanan perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga memampukan kita untuk menjalani hidup dengan selalu bersyukur dan berserah kepadanya. Karena itu, pujilah Tuhan dalam setiap jalan hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian Mazmur 105 ayat 1 dan 9.
kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk sejemput jemaat berdiri dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Bersama-sama kita mengikirkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Aku percaya. yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita ada pelajaran sejarah kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar dan kami mengerti dari bacaan kami pada saat ini. Mazmur 105 ayat 1 sampai 22. Di situ kami menemukan bahwa Engkau sungguh baik dengan segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang tak terpikirkan oleh kami manusia. Rancangan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kekuatan Tuhan dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa dalam sejarah perjalanan hidup kami, Engkaulah yang bekerja, berkarya, dan merancangkan segala sesuatu demi kebaikan kami. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk Gereja Tuhan Jemaat Telo. Tuhan, Engkau berkati Jemaat Telo, agar supaya melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh para hamba-hamba Tuhan, pendeta majelis, bahkan seluruh pengurus kategorial yang terlibat di dalam pelayanan, pekerja gereja, semuanya Tuhan kiranya boleh Engkau ikat dalam kebersamaan, dalam kasih dan persaudaraan untuk mengangkat pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Hal itu boleh terjadi karena Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati program kerja jemaat-Mu, agar dari program kerja yang akan dilaksanakan oleh para majelis, semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jemaat Tuhan juga boleh mendapat pelayanan, sekalipun kami masih dalam
pelayanan online seperti ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Engkau lihat seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Janda duda, anak yatim, orang tua, jompo. Tuhan Engkau sayangi. Jaga, lindungi mereka, percukupkan kebutuhan mereka, agar supaya hidup mereka juga diberkati dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu dalam tiap-tiap keluarga mereka. Engkau kenal Bapak Ibu rumah tangga dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan iman, kesabaran, kesetiaan dan ketekunan untuk mengangkat tanggung jawab yang dijalaninya. Sehingga dengan satu hati, Bapak dan Ibu rumah tangga boleh menggayuh bahtera rumah tangga mereka dengan menuntun anak-anak mereka kepada jalan kebenaran dan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kekasih-Mu dalam tingkat pendidikan masing-masing. Tuhan Engkau berkati yang saat ini sementara masih berada dalam belajar dari rumah, juga belajar online Tuhan, Engkau berkati. Agar supaya mereka tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran, sekalipun mereka belum berada di bangku sekolah secara formal. Tetapi kami yakin dan percaya melalui cara virtual, melalui cara online, anak-anak kekasih-Mu boleh tetap menikmati pelajaran dengan baik untuk menunjang masa depan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang mencari lapangan pekerjaan atau berusaha untuk menyelesaikan pendidikan mereka atau berusaha untuk mencari perguruan tinggi, Tuhan tolong buka jalan supaya anak-anak kekasih-Mu boleh juga berjalan di dalam kuasa Tuhan. Sebab kami percaya jika Tuhan yang buka jalan, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan anak-anak kekasih-Mu ke dalam tangan-Mu. Iya Bapa, kami berdoa buat pribadi lepas pribadi untuk jemaat-Mu yang bersuka cita karena bertambahnya usia mereka, karena dipeliharanya pernikahan mereka, karena sembuh dari sakit, atau karena merasakan kekuatan Tuhan dalam duka cita yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menyempurnakan syukur mereka dan penyerahan diri mereka kepadamu. Sehingga hari lepas hari yang mereka lakukan adalah memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memuji memuliakan Engkau Tuhan dalam seluruh pekerjaan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan jemaat-Mu. Iya Bapa, kami berdoa. Sekiranya ada jemaat-Mu yang berduka cita, Engkau kuatkan dan hiburkan mereka, supaya mereka juga boleh menerima kekuatan Tuhan dalam kelemahan mereka. Iya Tuhan, kami berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah, bahkan semua yang terlibat di dalamnya, untuk membawa Indonesia kepada keutuhan, kedamaian, dan kejayaan. Secara khusus Tuhan, dalam menghadapi wabah virus corona yang sampai saat ini masih menjadi pergumulan dunia. Ya Tuhan, tolonglah para pemerintah kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang melakukan pelayanan secara khusus dokter dan juru rawat. Agar supaya mereka tetap berada dalam keselamatan-Mu. Dan dengan sukacita mereka juga boleh melakukan pelayanan dengan baik. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan para pemerintah kami, tetapi Engkau akan memberi hikmat
Sehingga dengan hikmat-Mu itulah bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, boleh dipulihkan dari virus corona. Dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya dengan penuh sukacita. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan dengan penyakit COVID, Tuhan sembuhkan mereka. Putuskan mata rantai penyebaran COVID di negara yang kami cintai ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Supaya penyakit COVID itu Tuhan tidak lagi membawa manusia pada ketakutan, tetapi membawa kami hidup sukacita karena kami terbebas dan Tuhan sudah mengangkat penyakit COVID itu dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada saat ini. Berkati Bapa, para majelis, kantoria, pianis, bahkan saudara-saudara kami yang meliput semua pelayanan. Engkau berkati, sehingga melalui panggilan, talenta, dan hati mereka yang penuh sukacita melayani Tuhan, semuanya itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan persekutuan kami di jemaat Tuhan di tempat ini. Dan secara khusus akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menuntun dan memberkati kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Maliaki 3 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian syukur Mazmur 118 ayat 1. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kekal setia kasih-Nya, umat yang takwa pada Tuhan.
Marilah kita berdiri dan menyerahkan diri serta persembahan kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama merespon persembahan syukur kita dengan menyanyikan Mazmur 118 ayatnya yang keempat. Pokok Mazmurku yakni Tuhan, Dialah pohon selamatku. Bersama umatku lakukan, tanganmu kuat dan teguh. Tiada ku mati, tapi hidup. Mulutku mengisahkannya, habis dihajar tangan itu, aku diangkat olehnya. Kita masuk dalam amanat dan pengutusan untuk menerima berkat Tuhan. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita angkat pujian, Kidung Jemaat 346 ayat yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara, pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah, dan jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini.
mewakili majelis yang bertugas dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH yang sudah melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 396, baitnya yang pertama, Yesus segala-galanya. Yesus